Tepat saat tangan raksasa itu hendak menyerang Han Jien, segel giok dao surgawi tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Cahaya itu tampak biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa, bagaikan matahari pagi yang mampu menembus awan dan menerangi bumi. Saat cahaya ini muncul, dunia gelap yang sebelumnya diterangi cahaya bulan langsung berubah menjadi merah. Cahaya merah menyinari tangan raksasa itu, dan seketika menghilang, lenyap di telan dunia. Kemudian, dari dalam ruang terdistorsi itu, sebuah suara ketakutan terdengar, kekuatan yang murni. Siapa yang menempa senjata ajaibmu? Bagaimana mungkin senjata itu memiliki kekuatan yang murni? Han Jien juga tercengang. Setelah mendengar suara utusan surgawi, ia segera membuka matanya. Ketika ia melihat segel giok dao surgawi memancarkan jutaan sinar merah, bagaikan matahari pagi, matanya dipenuhi keheranan. Tadi, ia tidak melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin segel giok dao surgawi bisa mengeluarkan mantranya sendiri? Lalu, apa sebenarnya kekuatan yang murni ini? Apakah ini sejenis kekuatan yang? Sebelum Han Jien sempat berpikir lebih jauh, Xiao Hui tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bos, kita selamat. Apakah ada harapan?" Tanya Han Jien secara naluriah. Little Gray sangat gembira dan menunjuk ke ruang terdistorsi. Sambil berkata, "Cepat gunakan segel giok dao surgawi padanya. Itu pasti akan membunuhnya." Han Jien mengangkat tangannya dan menunjuk ke ruang terdistorsi itu. Seolah merasakan pikiran Han Jien, segel giok surgawi mengumpulkan cahaya merahnya, membentuk garis merah setebal ibu jari, yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Kemudian, terdengar jeritan panjang, dan ruang terdistorsi itu lenyap dengan kecepatan luar biasa. Lenyap dalam sekejap mata. Saat ia menghilang, suara utusan surgawi bergema di langit, "Penggarap, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, utusan lain akan muncul setelah kau meninggalkan 9 surga. Sebaiknya kau jaga dirimu." Melihat pihak lain pergi, Han Jien diam-diam menghela napas lega, melepaskan indera ketuhanannya untuk mengamati situasi di sekitarnya. Ia tak percaya pihak lain telah pergi begitu saja. Sesaat kemudian, segel giok itu memancarkan cahaya merah dan menghilang, kembali ke bentuk semula. Han Jien segera waspada. Jika utusan surgawi itu muncul, pasti sudah bergerak saat ini. Namun setelah menunggu lama, utusan surgawi itu, entah mengapa, tak kunjung muncul. Sosok Han Jien melintas dan dia terbang menuju tanah. Begitu mereka mendarat, Little Gray melepaskan diri dari tangan besar Han Jien dan menjatuhkan diri ke tanah. Lalu ia bertanya, "Bos, kenapa utusan surgawi itu pergi begitu saja?" Han Jien menggelengkan kepalanya dan segera berjalan menuju tubuh fisik Xiao Yuyao. Little Gray berpikir sejenak, lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Kurasa utusan langit dan bumi itu pasti datang untuk menjalankan misi." Setelah misinya gagal, misi itu tidak bisa dijalankan lagi. Tiba-tiba, Little Gray menyadari sesuatu dan tertawa. "Ya, pasti begitu." Dia mengaktifkan ruang teleportasi untuk datang ke sini. Tetapi tiba-tiba, misinya gagal. Ketika dia mencoba kembali, dia tidak bisa menemukan lokasi misinya lagi. Haha. Utusan langit dan bumi, tidak ada yang istimewa. Meskipun utusan langit dan bumi telah pergi, hati Han Jien tetap terasa berat. Ia menghampiri tubuh Xiao Yuyao, memeluknya, membelai wajahnya, dan berkata dengan suara berat, "Yao jangan khawatir, perpisahan kita hanya sementara. Suatu hari nanti, aku akan membangunkanmu lagi. Ketika saat itu tiba, aku akan berada di sisimu setiap hari." Ia menundukkan kepalanya dan mencium kening Xiao Yuyao dengan lembut. Ciuman ini, meski hanya berlangsung beberapa tarikan napas, terasa seperti selamanya bagi Han Jien. Han Jien menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, memanggil pedang hijau kecil, lalu, dibimbing oleh indera ilahinya, terbang menuju pulau itu. Beberapa saat kemudian, pohon-pohon menjulang tumbang, dan burung-burung laut yang tak terhitung jumlahnya terbang panik. Han Jien melambaikan tangan kanannya, melepaskan hembusan angin yang langsung menuju pohon-pohon raksasa itu. Dalam sekejap mata, angin kencang kembali datang, dan pohon-pohon raksasa muncul di hadapan mereka. Little Gray melintas ke sisi Han Jien dan bertanya dengan heran, "Bos, mengapa Anda membuat begitu banyak kayu?" Han Jien tidak menjawab pertanyaannya. Ia justru mengendalikan pedang hijau kecil itu, melemparkannya ke arah pohon. Serpihan kayu berterbangan kemana-mana, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, beberapa papan halus pun terbentuk. Han Jien memfokuskan kesadarannya, sekaligus mengendalikan papan-papan itu untuk menyusunnya dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sebuah peti mati pun terbentuk. Han Jien berjalan ke peti mati, meletakkan jasad Xiao Yuyao di dalamnya, dan menatapnya dengan saksama sejenak. Kemudian, ia mengangkat tangan kanannya dan merapal beberapa mantra pada peti mati tersebut. Setiap mantra merupakan formasi pertahanan, dan dalam sekejap mata, ia telah membentuk 999 formasi, hampir 1000. Little Gray, yang berdiri di samping, melebarkan matanya karena terkejut dan berseru, "Bos,
Kau sudah menguasai semuanya? Bukannya terkejut Han Jien menciptakan peti mati sebesar itu, melainkan formasi yang dibentuk Han Jien identik dengan yang ada di dalam bendera langit yang kacau. Dengan kata lain, Han Jien sudah menguasai formasi di dalam bendera langit yang kacau. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membentuk formasi yang sama. Han Jien membuka tangan kanannya, menggenggam batu es mendalam, dan menghancurkannya, menyebarkan pecahan-pecahannya secara merata ke seluruh tubuh Xiao Yuyao. Saat kristal-kristal es berjatuhan, lapisan es tebal muncul di tubuh Xiao Yuyao, dan aura dingin memancar dari peti mati. Kemudian, Han Jien mengeluarkan kayu pemelihara jiwa yang menyimpan jiwa Xiao Yuyao, meletakkannya di tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yao Er, tunggu aku." Han Jien menatapnya cukup lama, lalu akhirnya menggertakkan gigi dan menutup peti mati. Ia kemudian mengeluarkan senjata ajaib cambuk panjang dari tas penyimpanannya, membuka pegangannya, menggunakan tali cambuk untuk mengikat peti mati, dan membawanya di punggungnya. Setelah melakukan semua ini, Han Jien berbalik dan berkata kepada Little Grey, yang sudah menatap tak percaya, "Ayo pergi." Xiao Hui tercengang. Setelah mendengar kata-kata Han Jien, ia terkejut dan bertanya, "Bos, kemana? Kemana kita akan pergi?" Han Jien mengangkat kepalanya, melihat ke arah timur, dan berkata dengan suara berat, "Pergilah ke kedalaman Laut Cina Timur." Xiao Hui terkejut lagi, menatap Han Jien seolah-olah dia seorang idiot, dan berkata dengan sedih, "Bos, kamu terluka parah, bukankah seharusnya kamu berkultivasi sebentar?" Han Jien menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bagaimana mungkin rasa sakit di tubuhku sebanding dengan rasa sakit di hatiku?" Ia seolah berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga seolah berbicara kepada Xiao Hui. Si kelabu kecil belum pernah merasakan kehilangan orang terkasih, tetapi jika Han Jien bilang sakit, pasti sangat sakit. Ia mengangguk dan berkata, "Oke." Dilihat dari ekspresinya yang enggan, sepertinya ia berkata, "Baiklah, siapa suruh kau jadi bos?" Tubuh Han Jien berkelebat, melayang di atas SMA. Ia kemudian melemparkan serangkaian susunan ke tanah. Ketika susunan mencapai tingkat tertentu, ia mengangkat tangan kanannya dan melemparkan beberapa batu susunan ke tanah sambil berteriak, "Kumpulkan!" Semua susunan bergabung menjadi satu, membentuk susunan besar yang menyelimuti pulau. Kemudian, dengan kilatan cahaya, pulau raksasa itu lenyap. Sekilas, area tempat pulau itu dulu berdiri kini telah menjadi lautan luas. Airnya yang jernih beriak tertiup angin, dan tanpa menggunakan indera ilahi, seseorang tidak akan pernah menyadari keberadaan pulau di sana. Tentu saja, jika tingkat kultivasi seseorang di bawah Han Jien, bahkan jika mereka menggunakan indera ilahi, mereka tidak akan dapat merasakan keberadaan pulau kecuali mereka terbang ke sini. Ini menunjukkan bahwa penguasaan formasi Han Jien telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Little Grey terbelalak lebar, berseru kaget, sungguh formasi yang cerdik. Bahkan para ahli tahap Nas Chen Sol pun mungkin akan kesulitan menghancurkannya. Han Jien memperhatikan sejenak, lalu menghela napas dan berkata, "Ayo pergi." Saat Little Grey mendarat di bahunya, Han Jien menggunakan teknik melarikan diri dari angin dan terbang lurus ke timur. Kecepatan Han Jien sungguh mencengangkan, bagaikan seberkas cahaya di langit, seketika menempuh jarak 100 mil. Pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas laut, masing-masing dipenuhi tanaman obat, tetapi Han Jien tidak tertarik untuk mengumpulkannya. Saat ini, Han Jien hanya punya satu pikiran menemukan para kultivator jauh di dalam Laut Timur secepat mungkin dan menanyakan apakah mereka memiliki metode untuk menghidupkan kembali jiwa. Xiao Yuyao meninggal karena sebab alamiah. Sekalipun ditempatkan di dalam kayu pemelihara jiwa, itu hanya bisa mencegah jiwanya menyusut, tetapi tidak bisa memulihkannya. Lagi pula, ia sudah mati, dan tanpa sihir luar biasa, ia tidak bisa dihidupkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, kultivator lain mungkin sudah lama menyerah, tetapi Han Jien tidak bisa menyerah. Ia percaya suatu hari nanti ia bisa membangkitkan kembali orang yang dicintainya. Namun, Han Jien tahu dalam hatinya bahwa membangkitkan Xiao Yuyao akan jauh lebih sulit daripada membangkitkan kembali orang tuanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 2 minggu terakhir, Han Jien telah mengonsumsi cairan spiritual dalam jumlah besar setiap hari, dan luka-lukanya sembuh dengan sangat cepat, akhirnya mengembalikannya ke kondisi prima. Namun, tak lama setelah Han Jien pulih, ia menghadapi tsunami. Tsunami itu sangat dahsyat, menciptakan gelombang setinggi ribuan kaki saat mendekat dengan cepat. Seandainya Han Jien tidak memiliki segel giok dao surgawi, yang berubah menjadi perisai untuk menangkis serangan yang lebih dahsyat, ia pasti sudah dipenggal. Saat itu, Han Jien juga menyadari bahwa energi yang terkandung dalam tsunami itu bahkan lebih dahsyat daripada angin kencang dari langit pusat. Tanpa harta sihir pertahanan yang sangat kuat, bahkan seorang ahli tahap transformasi jiwa baru lahir pun akan musnah jika tersapu ke dalamnya. Cuaca hari itu cerah dan tenang. Han Jien terbang di atas Laut Cina Timur. Setelah lebih dari setengah jam terbang, ia tidak tahu seberapa jauh ia telah terbang. Namun,
Melihat pulau-pulau yang muncul di laut semakin besar dan banyak, Han Jien tahu dalam hatinya bahwa ia tidak akan lama lagi mencapai tempat yang disebutkan Little Grey. Benar saja, setelah terbang selama 3 hari lagi, sebuah kapal layar raksasa muncul di hadapan Han Jien. Kapal itu luar biasa besar, panjangnya sekitar 100 sang dan lebarnya 30 sang. Dari kejauhan, kapal itu tampak seperti benteng yang dapat bergerak di laut. Konstruksi kapal itu sangat canggih. Tidak seperti kapal-kapal di benua 10 penjuru yang terbuat dari kayu, kapal itu ditempa dari baja. Hanya kapal layar yang terbuat dari baja yang dapat mengarungi lautan. Kapal itu dapat dengan mudah menahan angin laut yang kecil, tetapi badai besar atau tsunami akan menjadi bencana, karena bahkan para pembudidaya pun akan kesulitan menahan kekuatan serangan semacam itu. Mungkin karena faktor geologis, seiring semakin banyaknya pulau yang muncul di daratan, angin laut, meskipun masih ada, semakin melemah. Beberapa angin ini seperti tornado di daratan, kehilangan banyak kekuatannya. Han Jien berpikir sejenak dan mengerti. Semakin luas dataran, semakin kuat anginnya. Jika banyak pohon yang ditanam di daratan, atau jika ada pegunungan, ketajaman angin akan berkurang ketika menghadapi rintangan. Prinsipnya sama. Han Jien mengerutkan kening saat melihat perahu layar di laut, karena ia menemukan sebuah formasi di dalamnya. Meskipun kekuatan formasi itu tidak besar, itu menegaskan bahwa pembuat perahu layar itu bukanlah orang biasa, melainkan seorang kultivator. Melihat ini, Han Jien sangat gembira. Ia tidak menyangka akan menemukan jejak seorang kultivator secepat itu setelah menemukan jejak manusia. Han Jien segera menyebarkan indera keilahiannya, merasakan sekelilingnya, yang membuatnya kecewa. Dalam radius 100 mil, selain perahu layar, ia tidak menemukan satupun manusia, bahkan perahu nelayan. Han Jien tersenyum kecut, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang lurus menuju perahu layar di depan. Perahu layar itu sebenarnya adalah perahu nelayan dengan lebih dari 100 orang di dalamnya. Hampir semuanya pemuda, kecuali satu pria tua dan sekitar selusin pria parubaya. Mereka semua berdiri di dek, mengobrol, mengenakan jubah panjang, dan menatap buritan dengan mata penuh harap. Tiba-tiba, perahu oleng hebat, seolah-olah akan terbalik. Lelaki tua di dek meneriakkan instruksi kepada para pria yang sehat di atas kapal. Mendengar ini, para pria bergegas ke keempat sisi perahu nelayan, meraih tali setebal ibu jari dan menarik sekuat tenaga ke tengah dek. Anehnya, kekuatan mereka sungguh mencengangkan. Dengan tarikan mereka, seekor paus raksasa muncul di permukaan laut, ratusan kaki dari buritan. Paus yang terperangkap dalam jaring raksasa itu berjuang keras untuk melepaskan diri. Setiap kali paus itu meronta, perahu nelayan itu pun bergoyang. Saat goncangan paus semakin kuat, perahu itu bergoyang hebat di laut, menunjukkan tanda-tanda akan terbalik. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya muncul dari samping pria tua itu. Ia bertelanjang dada, membawa busur besi yang kuat di punggungnya, dan dengan cepat berjalan ke buritan kapal, mengambil anak panah dari seorang awak kapal. Anak panah itu panjangnya sekitar 0,5 meter, ujungnya luar biasa tajam, berkilau dingin di bawah sinar matahari. Setelah diamati lebih dekat, terlihat cairan hitam berlumuran di bahunya, jelas beracun. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan busur dan anak panahnya, menariknya sepenuhnya, dan membidik paus di permukaan laut. Dengan melepaskan tangannya, anak panah itu melesat bagai kilat, menuju langsung ke arah paus. Anak panah itu luar biasa cepat, mengenai paus itu dalam sekejap mata. Paus itu meraung kesakitan, tubuhnya meronta-ronta semakin keras. Tepat saat perahu nelayan itu hampir terbalik, ia menggigil dan terbaring tak bergerak. Kekuatan hidup paus itu menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, ia jelas-jelas mati. Melihat hal itu, lelaki parubaya itu diam-diam menghela napas lega, melambaikan tangan kepada orang-orang di sekitarnya, dan berteriak lantang, "Lawau!" Semua orang di perahu mengangkat tangan serentak dan meneriakkan, "Lawah!" Orang tua yang berdiri di tengah dek tersenyum kecil dan berteriak, "Kengbu!" Semua pria yang sehat jasmani bersorak dan menarik tali dengan kuat, sehingga paus itu pun berhasil mendekat. Tepat saat semua orang membawa paus itu ke buritan perahu, seberkas cahaya melintas di langit, dan Han Jien, menggendong Little Grey, segera turun. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua menatap langit. Ketika mereka melihat Han Jien, mereka sangat gembira. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Han Jien. Lelaki tua itu berlutut terlebih dahulu. Dan kemudian semua pemuda berlutut di dek, membungkuk dan menyembah Han Jien. Han Jien mendarat dengan mulus di dek, tanpa menimbulkan setitik debu pun. Begitu mendarat, ia menghampiri lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah Anda pemilik kapal ini?" Orang tua itu terkejut, menatap Han Jien dengan ekspresi bingung, dan bertanya, "Karu? Karu?" Mendengar ini, alis Han Jien berkedut, senyum pahit tersungging di wajahnya. Ia berniat bertanya kepada yang lain di mana para kultivator berada, tetapi ia tidak menyangka bahasa yang digunakan di sini berbeda dengan bahasa di benua 10 penjuru.
Han Jien berpikir sejenak, lalu berkata dengan keras, siapa di kapal ini yang bisa mengerti aku? Perahu nelayan itu sunyi. Semua orang mendongak, menatap Han Jien dengan saksama, mata mereka dipenuhi kebingungan. Tidak satu pun, ulang Han Jien. Setelah semua orang tercengang, lelaki tua itu menggumamkan banyak kata, yang sama sekali tidak dimengerti oleh Han Jien. Xiao Hui tersenyum kecut dan berkata, Bos, aku tidak menyangka mereka sekelompok orang barbar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Han Jien balik. Little Gray berpikir sejenak dan berkata, mengapa kita tidak tinggal di sini sebentar dan mempelajari bahasa mereka? Tanpa berpikir dua kali, Han Jien bertanya, menurutmu, butuh waktu berapa lama untuk mempelajari suatu bahasa jika kamu tidak bisa memahaminya? Baiklah. Little Gray ragu sejenak, lalu memberikan perkiraan konservatif, paling tidak butuh beberapa tahun. Beberapa tahun? Han Jien tersenyum pahit dan berkata, apakah menurutmu tubuh Yao Er bisa menunggu beberapa tahun lagi? Kita harus menemukan para kultivator di sini dan menemukan cara yang baik untuk mengawetkan tubuh Yao Er. Tapi, Little Gray tersentak kaget, Bos, mustahil jasad kakak ipar bisa diawetkan lama-lama. Kita harus. Ia ingin membujuk Han Jien untuk menyerah. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan tiga kata itu, Han Jien menyela. Han Jien berkata dengan tegas, jangan bicara lagi. Sesulit apapun, aku akan menemukan solusinya. Saat itu, seorang pria parubaya di dekatnya bergoyang, menjatuhkan ember di dekatnya dengan bunyi gedebuk pelan. Pria itu tampak gugup, ia melirik Han Jien, segera membetulkan ember, lalu menunduk ke tanah. Setelah diamati lebih dekat, tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah ia mengkhawatirkan sesuatu. Alis Han Jien berkedut, lalu dia menoleh ke arah pemuda itu dan berkata, bisakah kau mengerti maksudku? Lelaki itu gemetar, menggelengkan kepalanya cepat-cepat, dan menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Han Jien berjalan selangkah demi selangkah ke arah pria itu dan berkata, angkat kepalamu dan bicara padaku. Lelaki itu mendongak, matanya dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya bergetar semakin hebat. Han Jien mengamati sejenak, lalu bertanya dengan yakin, apakah kau dari benua 10 penjuru? Setelah itu, ia menjentikan pergelangan tangannya, dan gelombang energi yang dahsyat turun ke atas pria itu, menyelimutinya dan terus berkontraksi. Saat kontraksi semakin cepat, wajah pria itu memucat, dan ia batuk seteguk darah. Pria parubaya itu menggigit bibir bawahnya, menahan rasa sakit yang luar biasa, mulutnya tertutup rapat. Kalau kau diam, kau mati. Han Jien menatap dingin ke arah lawan bicaranya, niat membunuh terpancar di matanya. Melihat niat membunuh di mata Han Jien, pria parubaya itu gemetar dan buru-buru memohon belas kasihan. Abadi, tolong jangan bunuh aku. Aku akan menceritakan semuanya. Tatapan mata Han Jien menajam, dan dia berkata, katakan padaku, siapa namamu, dan dari mana asalmu? Pria parubaya itu merasa tenaganya terkuras, terengah-engah, dan berkata, Abadi, namaku Zhang Guang. Awalnya aku adalah seorang nelayan dari Kekaisaran Qi Agung di benua 10 penjuru. Kemudian, perahu nelayanku terbalik diterjang tsunami dan aku terhanyut di sini. Han Jien mengangkat tangannya untuk menyela orang lain dan melanjutkan, sudah berapa tahun Anda di sini? Zhang Guang berpikir sejenak dan berkata, sudah 20 tahun. Apakah kamu mengerti bahasa di sini? Tanya Han Jien cepat, kilatan cahaya melintas di matanya. Zhang Guangdao berkata, orang awam dapat memahami bahasa setempat. Han Jien lalu bertanya, di mana tempat ini? Apakah ada makhluk abadi di sini? Mendengar kata abadi, wajah Zhang Guang menjadi muram, dan ia berkata, abadi, tempat ini disebut Laut Tianluo. Mengenai apakah ada kultivator di sini, aku tidak bisa mengatakannya, atau aku akan mati. Han Jien mengangkat sebelah alisnya dan berkata tegas, kau mungkin tidak akan mati jika bercerita. Tapi kalau tidak, kau tidak akan melihat matahari besok. Sambil berbicara, ia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah sambaran petir seukuran kepalan tangan mengembun di telapak tangannya. Melihat mantra ini, wajah Zhang Guang semakin pucat. Ia berteriak mendesak, abadi, aku sungguh tak bisa mengatakannya. Sekalipun kau membunuhku, tak akan ada bedanya. Ia menggertakkan gigi, menatap Han Jien dengan ketakutan di matanya. HMPH. Han Jien mendengus dingin, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, petir yang melayang di telapak tangannya menghilang. Kemudian, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan terulur untuk menangkap Zhang Guang. Ekspresi Zhang Guang berubah, dan ia segera berdiri dan berlari mundur. Namun, baru 2 langkah, sebuah kekuatan dahsyat mendarat di atasnya, menariknya mundur. Han Jien meraihnya dan berkata dengan dingin, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Mau bicara atau tidak? Ia tidak ingin membunuh warga sipil, tetapi jika pihak lain benar-benar menolak bicara, ia tidak keberatan menggunakan sihir untuk melahap ingatannya. Pada saat ini, lelaki tua di dek meraung. Dengan raungannya, semua orang berdiri,
mengambil tongkat kayu dan batang besi dari kapal, dan berlari ke arah Han Jien. Tampaknya berniat membunuhnya. Han Jien tercengang dengan apa yang dilihatnya. Di benua 10 penjuru, para kultivator bagaikan dewa, dan orang-orang biasa akan menyembah mereka tanpa pernah memberontak. Mengapa orang-orang ini sekarang menyimpan pikiran untuk memberontak setelah pemujaan awal mereka? Apakah hanya karena mereka ingin membunuh rekan-rekan mereka? Tepat saat Han Jien hendak merapal mantra untuk mengusir kerumunan, kelabu kecil tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bos, kau tak perlu repot-repot melawan makhluk-makhluk kecil ini. Serahkan saja padaku, kelabu kecil." Setelah itu, kelabu kecil membuka mulutnya dan menyemburkan energi spiritual yang sangat besar, yang langsung melesat ke arah kerumunan. Energi spiritual yang dahsyat itu menghantam kerumunan, langsung menjatuhkan mereka ke tanah, dan mereka mengerang kesakitan. Pria tua itu pucat, memelototi Han Jien dan berteriak keras. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka sepertinya ingin Han Jien melepaskan rekan mereka. Han Jien tampaknya tidak melihatnya dan berkata kepada Zhang Guang, "Jika kamu tidak menjawab, aku anggap itu sebagai ya." Zhang Guang tampak ngeri. Mendengar kata-kata Han Jien, ia berkata tanpa ragu, "Abadi, jika kau bisa melindungi hidupku, aku akan memberitahumu." Han Jien mengangguk dan berkata, "Selama aku tidak mati, tidak ada yang bisa membunuhmu." Wajah Zhang Guang berseri-seri karena gembira. Jelas tidak menyangka Han Jien akan menjawab begitu mudah. Namun, setelah kegembiraan awalnya, raut khawatir melintas di dahinya, karena ia takut Han Jien akan mengingkari janjinya. Namun karena situasinya sudah seperti ini, kata-kata selanjutnya tidak ada gunanya. Ia hanya bisa berharap Han Jien akan benar-benar menepati janjinya. Zhang Guang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Abadi, memang ada kultivator di sini. Kebanyakan dari mereka tinggal di Laut Luotian." Han Jien melanjutkan, "Di mana wilayah Laut Luotian? Dan seberapa jauh dari sini?" Zhang Guang berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak tahu seberapa jauhnya. Tetapi saya tahu bahwa jika kita berlayar ke sana, akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Sejauh ini?" Hati Han Jien menegang. Ia melirik sekelompok orang tak jauh dari sana dan berkata, "Katakan pada mereka untuk tidak panik. Selama mereka kembali dengan perahu, aku tidak akan menyakiti mereka." Zhang Guang berbicara kepada orang tua itu dalam bahasa yang tidak dimengerti Han Jien. Lalu lelaki tua itu pun berbicara. Suaranya sangat tajam, jelas menunjukkan bahwa dia sangat gelisah. Setelah berbicara sebentar, suara lelaki tua itu melunak. Ia menatap dalam-dalam, lalu berbicara dengan lantang kepada orang-orang di sekitarnya. Para pemuda itu meletakkan barang-barang mereka dan kembali ke posisi semula. Sedangkan para pria parubaya, orang yang menembak paus itu tetap menjaga lelaki tua itu, mengamati Han Jien dengan waspada. Pada saat ini, Zhang Guang berkata kepada Han Jien, "Abadi, Kapten telah setuju bahwa selama kamu tidak menyakiti orang-orang di kapal, mereka tidak akan melakukan tindakan apapun lagi." Han Jien berkata, "Kirim mereka kembali." Zhang Guang mengangguk dan melanjutkan berbicara kepada orang tua itu. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu melambaikan tangannya ke arah haluan perahu, dan beberapa pemuda mengangkat layar, mengambil alih kendali perahu nelayan, dan menuju ke timur. Selama beberapa hari berikutnya, Han Jien menghabiskan setiap hari bersama Zhang Guang, mempelajari bahasa setempat. Harus diakui, bahasa Laut Tianluo cukup sulit diucapkan. Han Jien membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menguasainya sepenuhnya. Ketika Han Jien dapat berbicara fasih dalam bahasa Tianluo dengan Zhang Guang, mata Zhang Guang terbelalak tak percaya. Ia membutuhkan waktu hampir 5 tahun untuk mempelajari bahasa Tianluo, sementara Han Jien mempelajarinya hanya dalam 1 bulan. Sambil terkesima, ia juga diam-diam terkagum. Berpikir, makhluk surgawi memang makhluk surgawi. Mereka mempelajari segalanya dengan sangat cepat. Sebulan kemudian, setelah mendapatkan rute pelayaran dari Zhang Guang, Han Jien menggunakan sihir untuk memaksa kapal penangkap ikan tersebut melaju lebih cepat. Waktu yang biasanya 3 tahun untuk mencapai Laut Tianluo kini telah dipersingkat 10 kali lipat. Dengan kata lain, waktu tempuhnya hanya kurang dari sebulan. Hal ini terjadi karena Han Jien tidak memacu kecepatannya secara maksimal. Jika ia memaksakannya, kemungkinan besar kapal akan tiba hanya dalam beberapa hari. Bukannya ia tidak ingin menambah kecepatan, tetapi kapal penangkap ikan tersebut tidak dapat berlayar dengan kecepatan tinggi. Jika terlalu cepat, kapal akan runtuh. Han Jien sempat mempertimbangkan untuk menempa ulang perahu nelayan tersebut, tetapi prosesnya membutuhkan penggunaan api alkimia, yang akan langsung menaikkan suhu di dalam perahu hingga beberapa ratus derajat Celcius. Pada suhu setinggi itu, tak seorang pun di dalamnya dapat bertahan hidup. Han Jien bukanlah orang baik, tetapi juga bukan orang jahat. Ia telah berjanji untuk tidak membunuh siapapun, dan ia tidak bisa mengingkari janjinya sekarang. Lagi pula, ia harus membawa Zhang Guang kembali bersamanya. Hanya dengan membaur dengan kerumunan dan menjadi salah satu dari mereka, mereka dapat berhasil memasuki Laut Tianluo tanpa membuat para kultivator Tianluo waspada. Han Jien tidak ingin memberitahu mereka, bukan karena ia takut pada para kultivator di sini,
Tetapi karena ia tidak ingin bertindak sebelum mengetahui berapa banyak tokoh kuat yang ada di Laut Tianluo. Lagi pula, tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk mencari tahu cara menghidupkan kembali Xiao Yuyao dan cara mengawetkan tubuhnya. Ia tidak ingin terlibat konflik langsung dengan para kultivator Laut Tianluo. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Pulau-pulau besar makin sering muncul di laut sekitar. Dan anehnya, tidak ada manusia di pulau-pulau tersebut. Han Jian melepaskan indera ilahinya. Dan saat ia merasakannya, ia mendengar raungan tak terhitung dari binatang iblis. Dilihat dari suaranya, semua binatang iblis ini setidaknya level 4, dan beberapa bahkan level 5 atau lebih tinggi. Han Jian mengerti. Dengan begitu banyak binatang iblis di pulau itu, meskipun besar, pulau itu tidak akan cocok untuk dihuni manusia. Tidak ada yang mau hidup bersama binatang iblis, hidup dalam ketakutan terus-menerus, karena banyak dari mereka akan melahap manusia. Mendengar auman binatang iblis itu, Little Grey sangat gembira dan berkata, "Bos, aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Membosankan sekali kalau terus melahap Nas Chen Soul." Yang dimaksud dengan mencoba sesuatu yang baru adalah membunuh binatang iblis itu. Berbeda dengan manusia yang jarang melahap satu sama lain, binatang iblis berbeda. Binatang iblis tingkat tinggi biasanya melahap binatang iblis tingkat rendah. Beberapa binatang iblis yang kuat bahkan akan membunuh binatang iblis tingkat tinggi lainnya untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Selama seseorang melahap inti binatang iblis, menaikkan peringkatnya satu tingkat dalam waktu singkat tidaklah sulit. Han Jian memelototinya dan berkata, "Jangan ganggu aku. Jangan lupa tujuan kita di sini." Little Grey tampak kesal dan bergumam, membunuh beberapa binatang iblis saja bisa dianggap menimbulkan masalah? Apa di wilayah laut terkutuk ini ada ahli tahap Nas Chen Soul? Han Jian berkata dengan dingin, "Sebaiknya berhati-hati. Aku punya firasat bahwa para ahli di sini jauh lebih kuat daripada mereka yang ada di benua Gagak Emas, bahkan melampaui mereka yang ada di benua 10 penjuru." Ia tidak hanya bicara omong kosong, karena semakin dekat seseorang ke Laut Tianluo, semakin padat energi spiritual di pulau-pulau itu, di beberapa tempat bahkan lebih terkonsentrasi daripada di sekte Tianming. Dengan energi spiritual yang begitu melimpah dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin tidak ada banyak individu yang kuat? Little Grey tetap tidak yakin, katanya, "Kalaupun ada yang kuat, ya sudahlah. Kita bunuh saja mereka satu persatu saat mereka datang." Han Jian tersenyum kecut dan bertanya balik, "Jangan lupa, kita belum bisa kembali ke benua 10 penjuru untuk sementara waktu. Kalau ada apa-apa lagi, kita bisa pergi kemana?" Sambil berkata demikian, ia mengangkat kepalanya, melirik laut di depannya, dan berkata dengan nada merendahkan diri, "Apa aku harus kabur ke laut bersama Yao Er? Kita tidak bisa membunuh monster, dan kita tidak bisa membunuh orang." Keluh Little Grey, merasa frustrasi. "Lalu apa gunanya kita di sini? Apa kita akan terus bersikap rendah hati seperti ini selamanya?" Ia telah bersama Han Jian selama bertahun-tahun dan bukan lagi Little Grey yang naif seperti dulu. Ia lebih suka membunuh, dan lebih suka menghabisi siapapun yang tidak disukainya. Mendengar ini, Han Jian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, menyimpan rahasia tidak akan menarik perhatian para kultivator, yang mungkin bukan hal yang buruk. Begitu selesai berbicara, ia segera menyembunyikan auranya, dan dalam sekejap mata, auranya berubah dari tahap inti emas akhir ke tahap pemurnian Qi tingkat ke-10. Little Grey tercengang, dan berkata dengan percaya diri, "Bos, bahkan jika kamu tidak ingin bersikap rendah hati, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi kultivator tahap pemurnian Qi." Han Jian berkata, "Kamu juga telah menjadi binatang iblis tingkat 1. Tanpa sadar, Little Grey mundur selangkah, menggelengkan kepalanya seperti drum mainan, dan berkata, "Tidak, bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan menjadi monster iblis tingkat 1. Tatapannya sangat tegas, seolah-olah benar seperti yang dikatakannya, bahwa lebih baik membunuhnya secara langsung daripada membuatnya menjadi monster iblis tingkat 1. Han Jian tidak memaksakan diri, tetapi menganalisis sudahkah kau memikirkannya? Aku seorang kultivator tahap pemurnian Qi. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki binatang iblis level 5 di sisiku? Dan bahkan binatang purba dengan kecerdasan yang sebanding dengan manusia? Mungkin monster itu bosan dan keluar untuk bermain dengan manusia?" Kata Little Grey sambil tersenyum. "Benarkah ada monster yang membosankan seperti itu?" Han Jian memelototi Little Grey dan berkata dengan sedih. Little Grey terkekeh dan berkata, "Tentu saja. Bukankah aku salah satunya?" Melihat bujukannya tidak ada gunanya. Wajah Han Jian menjadi gelap, dan dia berkata, "Kau benar-benar ingin aku melakukannya?" Little Grey tahu apa yang direncanakan Han Jian, jadi dia segera minggir dan berkata, "Bos, apa tidak ada cara lain? Misalnya, kamu bisa pergi ke Laut Tianluo untuk mencari cara menghidupkan kembali kakak ipar, dan aku akan mencari-cari. Bagaimana aku bisa merasa tenang saat kau berlarian di luar?" Han Jian memelototinya dan berkata dengan suara berat, "Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku hanya membunuh beberapa monster untuk mencoba keberuntunganku," pikir Little Grey dalam hati, tetapi tidak berani mengatakannya dengan lantang. Setelah berpikir sejenak,
Ia berkata, "Bos, kau tidak mungkin membuatku menjadi monster level 1. Aku akan tetap bersembunyi di dalam dirimu." Melihat Han Jien mengangguk, ia segera berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke dahi Han Jien, dan menghilang. Tepat saat itu, sekelompok garis cahaya mendekat dengan cepat. Sebelum mereka tiba, sebuah suara terdengar, "Dengar, semua orang di kapal. Orca ini datang untuk kita. Jika kalian tidak ingin mati, lepaskan talinya." Sekelompok garis cahaya dengan cepat mendekat dari langit, berjumlah sekitar selusin orang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam, berbahu lebar, dan sangat kuat. Penampilannya biasa saja, tipe orang yang akan Anda pandang sekilas di tengah keramaian lalu melupakannya. Salah satu matanya tertutup kain hitam, yang membuatnya tampak garang dan mengancam. Kultivator yang berbicara tadi adalah orang ini. Dilihat dari tingkat kultivasinya, ia telah mencapai tahap akhir kesempurnaan agung alam inti emas, hanya selangkah lagi dari tahap jiwa baru lahir. Orang-orang di belakangnya memiliki tingkat kultivasi yang beragam, mulai dari tahap pemurnian Ki hingga tahap inti emas. Dilihat dari pakaian mereka, mereka jelas merupakan sekelompok bajak laut yang pekerjaan utamanya adalah merampok. Dalam sekejap mata, rombongan itu tiba di atas perahu nelayan. Pria berbaju hitam itu melambaikan tangannya, dan rombongan itu pun berhenti. "Pak Tua, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan?" Pria parubaya itu mencibir, nadanya dipenuhi amarah. Kata-kata ini adalah bahasa wilayah Laut Tianluo, yang sepenuhnya dipahami Han Jien. Ia melirik para bajak laut, ekspresi mereka tenang, jelas tidak menunjukkan niat menyerang. Jika ia tidak menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, Han Jien tidak akan pernah membayangkan bahwa para kultivator dari wilayah Laut Tianluo akan melakukan tindakan keji seperti itu, merampok manusia. Han Jien tidak mengerti apa gunanya orca ini bagi para kultivator. Pada saat ini, lelaki tua di perahu nelayan itu melangkah keluar. Dialah yang bertanggung jawab atas perahu, mengatur semua urusannya. Ia menatap kerumunan di langit, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Abadi, pemilik perahu nelayan ini adalah Lin Abadi. Jika kau mencuri orca itu, apa kau tidak takut akan pembalasan Lin Abadi?" Kata-katanya tidak rendah hati atau arogan, memberikan wajah kepada pihak lain sambil memperingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Namun, lelaki tua itu tidak menyangka pria berbaju hitam itu akan mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Lin Abadi? Bahkan jika makhluk surgawi datang, itu tidak akan berhasil. Hahaha." Ia kemudian tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia telah mendengar hal terlucu di dunia. Tak hanya itu, kerumunan di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak, tawa mereka begitu lepas. Wajah lelaki tua itu berubah agak muram, dan ia berkata dengan marah, "Dewa, kau boleh meremehkan kami rakyat jelata, tapi jangan menghina Dewa Lin." Setelah itu, ia melambaikan tangan dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Kalian, angkat senjata kalian dan usir mereka dari laut luar Tianluo." Saat suaranya terdengar, semua awak kapal mengambil batang besi, busur, dan anak panah, lalu menatap dengan marah ke arah kerumunan di langit. Pria berbaju hitam itu terkekeh melihat ini dan berkata, "Orang tua, apa kau sudah gila? Kau pikir kau bisa melawanku dengan benda-benda ini?" Selama bertahun-tahun, ia telah membunuh banyak orang, tetapi ini pertama kalinya ia melihat seseorang berani melawannya. Terutama karena orang yang melawan itu hanyalah rakyat jelata yang remeh-temeh seperti semut. Seorang pria muncul dari balik pria berpakaian hitam dan berkata, "Saudaraku, untuk apa membuang-buang waktu dengan orang-orang rendahan ini? Bawa saja orca itu pergi." Pria berbaju hitam ini, bernama Wang Li, tidak memiliki keterampilan tinggi dalam berkultivasi tetapi senang merampok orca. Meskipun paus-paus ini kurang berguna di mata Han Jien, mereka sangat dihargai oleh para pembudidaya di Laut Tianluo. Tulang mereka luar biasa keras, sebanding dengan besi olahan biasa, menjadikannya salah satu bahan terbaik untuk membuat artefak magis. Laut Tianluo dipenuhi pulau-pulau, di mana mineral langka dan binatang iblis berlimpah, terutama yang berasal dari laut dalam. Banyak dari binatang laut dalam ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah, beberapa bahkan lebih rendah dari binatang iblis tingkat 1. Misalnya, orca ini memiliki kekuatan ofensif yang rendah, sehingga mudah ditangkap oleh orang biasa. Dalam keadaan normal, kerangka seekor orca dewasa dapat digunakan untuk membuat ratusan artefak magis, dan bahkan harta magis tingkat inti emas. Karena tingginya nilai orca, banyak petani membangun perahu nelayan agar rakyat jelata dapat menangkapnya di laut. Setelah berhasil menangkap orca, mereka diberi beberapa pil berkualitas rendah, seperti pil penguat. Pil-pil ini, yang dianggap tidak berharga oleh para petani, merupakan harta yang tak ternilai bagi rakyat jelata. Mengonsumsi pil-pil ini akan membuat tubuh seseorang sangat kuat, kebal terhadap penyakit, dan memungkinkan seseorang untuk hidup sehat hingga akhir hayatnya. Demi pil-pil ini, banyak rakyat jelata rela meninggalkan keluarga mereka dan pergi ke laut dalam untuk berburu orca. Setelah mendengar kata-kata bawahannya, Wang Li melambaikan tangannya dan berkata, "Orang tua ini menarik. Tidakkah menurutmu merampok orang terlalu membosankan?"
Senang rasanya bisa bersenang-senang saat tidak ada kegiatan. Bawahan itu buru-buru membungkuk dan berkata, "Apa yang Anda katakan benar, Tuan? Kalau begitu..." Wang Li berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, "Kalau dia mau melawan, biarkan saja. Setetes air bisa membuat percikan air sebanyak apa?" Ia melirik orang-orang di dek, hendak berbicara, tetapi tatapannya jatuh pada Han Jien. Ketika menyadari Han Jien adalah seorang kultivator, ia terkejut dan berkata, "Hei, dari mana kalian semua berani membawa seorang kultivator bepergian bersama kalian? Apa kalian pikir seorang kultivator tingkat rendah bisa melawanku?" Ia mendengus dingin. Matanya penuh penghinaan saat menatap Han Jien. Mendengar ini, lelaki tua itu terkejut, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia berlari ke Han Jien, berlutut, dan memohon, "Yang Abadi, tolong selamatkan kami. Jika kami tidak dapat menyerahkan orca itu kepada Yang Abadi Lin dalam waktu yang ditentukan, bukan hanya semua orang di kapal akan dieksekusi, tetapi seluruh keluarga kami juga akan bernasib buruk." Han Jien awalnya tidak berniat untuk bergerak, tetapi melihat pemandangan di depannya, dia ragu sejenak dan bertanya, "Siapakah Immortalin bagimu?" Orang tua itu tidak tahu mengapa Han Jien menanyakan pertanyaan ini, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur menjawab pertanyaan Abadi. "Immortalin adalah penguasa Pulau Immortalin, dan kita semua adalah penduduk Pulau Immortalin." Pada titik ini, karena takut Han Jien tidak akan mengerti, dia menambahkan singkatnya, "Kita semua adalah Buddha Immortalin." Han Jien agak bingung, tidak mampu memahami sistem Lao Tianluo. Seorang makhluk surgawi memiliki sebuah pulau dan memegang kendali atas hidup dan mati. Pemilik pulau itu bisa membunuh warga sipil sesuka hati. Dan orang-orang ini, selain membantu pemiliknya berburu paus, tidak punya tujuan lain? Memikirkan hal ini, Han Jien bertanya lagi, "Apakah Immortalin punya murid?" Tanpa berpikir panjang, lelaki tua itu menjawab, "Ya, setiap hari di tanggal 5 setiap bulan, Dewa Lin menerima murid di pulau itu." Kilatan melintas di mata Han Jien saat dia bertanya, "Apakah ada batasan dalam menerima murid?" Orang tua itu berkata, "Tidak ada batasan. Siapapun yang berusia antara 15 dan 30 tahun boleh mendaftar." Han Jien mengangguk dan berkata kepada lelaki tua itu, "Jangan khawatir. Aku akan mengurus orang-orang ini." Dengan mata penuh rasa terima kasih, lelaki tua itu berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali sebelum minggir. Di dalam tubuh Han Jien, terdengar suara Xiao Hui yang terdengar kesal, "Bos, Anda tidak akan menjadi murid, kan?" "Itu tergantung pada tingkat kultivasi orang yang ingin menjadi muridnya," kata Han Jien. "Jika Dewa Lin ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, menjadi muridnya akan menjadi ide yang bagus." Little Grey menambahkan, "Bos, kau bisa berkultivasi sendiri. Bahkan jika orang itu adalah ahli tahap transformasi jiwa baru lahir, kau tidak perlu menjadi muridnya, kan?" Little Grey, senangnya punya pohon besar untuk berteduh, jelas Han Jien. "Kita baru di sini, jadi setidaknya kita perlu mendapatkan status yang layak. Kalau tidak, tindakan kita akan dibatasi di masa mendatang." Xiao Hui berpikir lama, tetapi masih belum mengerti tujuan Han Jien. Ia pun menyerah dan berkata, "Pak Tua, lakukan saja sesukamu. Aku mau tidur. Hubungi aku kalau ada apa-apa." Keduanya berkomunikasi melalui indera spiritual mereka, yang tampaknya membutuhkan waktu lama, tetapi kenyataannya, hanya butuh beberapa tarikan napas. Tepat saat Han Jien dan Xiao Hui selesai berbicara, lelaki tua itu selesai bersujud dan minggir. Begitu lelaki tua itu pergi, Wang Li tertawa dan berkata, "Pak Tua, apa kau sudah gila? Lebih baik kau cari anjing saja untuk membantumu." Haha. Tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar saat ia bergerak maju, lalu kembali normal. Meskipun ia tidak percaya Han Jien mampu mengusir begitu banyak bajak laut sendirian, ia tidak punya pilihan lain saat ini. Tanpa bantuan Han Jien, mereka tamat. Meskipun peluang Han Jien untuk berhasil mengusir mereka nol, mereka harus melakukannya, meskipun hanya ada secercah harapan. Tidak ada yang ingin mati, terutama ketika mereka sudah begitu dekat untuk mendapatkan ramuan itu. Han Jien mengerutkan kening, dan matanya memancarkan niat membunuh saat dia menatap Wang Li. Melihat niat membunuh itu, Wang Li tertawa terbahak-bahak, mengejek, "Hal-hal aneh memang terjadi setiap tahun, tapi tahun ini sepertinya lebih banyak dari biasanya. Bukan hanya rakyat jelata yang ingin membunuh kultivator, bahkan seorang junior pemurni Qi pun berani menantangku." Ia kemudian menoleh ke kerumunan di belakangnya dan berkata, "Katakan padaku, apakah matahari telah terbit di barat?" Mendengar ini, semua orang tertawa lagi. Mata mereka dipenuhi dengan provokasi saat mereka melihat Han Jien. Han Jien mendengus dingin dan berkata, "Kau sedang mencari kematian." Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya dan menunjuk Wang Li. "Kau ingin aku mati?" Wang Li seolah tak melihatnya dan terus mengejek. "Apa aku tidak salah dengar? Aku ingin lihat bagaimana kau akan membunuhku." Ia menegakkan punggungnya, tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus, matanya penuh penghinaan, seolah sedang menatap seekor semut yang tak berdaya melawan. Dengan jentikan pergelangan tangannya,
Han Jien mengirimkan kilatan cahaya melalui jari-jarinya, terbang ke arah Wang Li secepat kilat. Meskipun Wang Li terkejut dengan kecepatan teknik jari itu, ia tetap tidak menganggapnya serius. Ia berkata, "Berani sekali kau menggunakan teknik jari seperti itu? Kurasa kau harus kembali berlatih beberapa tahun lagi." Setelah itu, ia mengangkat tangan kanannya dan membidik teknik jari itu. Sesaat kemudian, jari penghancur jiwa tergenggam di tangannya, dan ia tertawa terbahak-bahak. "Nak, aku bisa menghancurkan mantramu hanya dengan jentikan jariku." Semua orang di dek berwajah pucat pasi. Mereka tak menyangka Han Jien, makhluk surgawi, begitu lemah. Sihirnya telah ditaklukkan dalam satu serangan. Mereka melirik Han Jien, lalu mendesah serempak. Tepat ketika mereka mengira ia tak akan bertahan sampai besok, tangisan pilu tiba-tiba menggema dari langit. "Ah!" Semua orang mendongak dan melihat Wang Li berdiri di sana. Tertegun, ekspresinya membeku, seolah-olah ia telah kehilangan jiwanya. Kemudian, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Wang Li menjerit, tubuhnya bergoyang, dan ia jatuh dari udara. Kejadian ini terjadi begitu cepat sehingga bajak laut lainnya bahkan tidak sempat bereaksi sebelum pemimpin mereka tewas. Dengan suara keras, tubuh Wang Li jatuh ke dek, meninggalkan kawah besar berbentuk manusia. Mendengar suara itu, para bajak laut yang tersisa tersadar dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka ke arah Han Jien, yang dulu dipenuhi dengan penghinaan dan hinaan, kini dipenuhi ketakutan. Mereka tak percaya bahwa pemimpin mereka, kultivator terkuat di hati mereka, telah dibunuh seketika oleh seorang kultivator tahap pemurnian Qi dalam satu serangan. Pada saat itu, semua orang hanya punya satu pikiran di benak mereka: berlari sejauh mungkin. Seseorang berteriak, "Lari!" Semua kultivator menggunakan teknik melarikan diri atau mengendalikan artefak sihir mereka untuk terbang dengan pedang mereka, berhamburan dengan cepat ke segala arah. Saat mereka berpencar, tekanan luar biasa dilepaskan dari Han Jien, dengan cepat menyelimuti langit. Tubuh terbang kelompok itu berhenti sebentar. Lalu mereka diselimuti oleh energi ini dan dibawa ke depan mereka. Setelah menyelesaikan ini, Han Jien melambaikan tangan kanannya, dan sinar cahaya spiritual menyambar, terbang ke dalam pikiran semua orang. Semua anggota kru pingsan, termasuk lelaki tua itu dan Sang Guang, yang telah mengajari mereka bahasa Tianluo. Han Jien mendengus dingin, tangannya terus-menerus membentuk segel tangan, menyegel kultivasi mereka. Kemudian ia berkata dengan dingin, "Panggil jiwa utamamu, atau mati." Mata para bajak laut dipenuhi ketakutan. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Han Jien secara pasti, mereka yakin itu di atas tahap inti emas. Bahkan Wang Li, seorang kultivator inti emas tahap akhir, tidak dapat menaklukkan begitu banyak orang dalam sekejap. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan kultivator jiwa baru lahir memiliki kekuatan serangan yang begitu dahsyat? Membayangkan kekuatan seorang ahli tahap Nascent Soul, yang mampu membunuh seorang kultivator tahap Golden Core hanya dengan jentikan tangan, wajah semua orang memucat, dan dahi mereka dipenuhi butiran keringat yang besar. Dan barusan, orang yang hendak mereka bunuh ternyata adalah monster tahap Nascent Soul. Banyak kultivator gemetar hebat membayangkannya. Dan beberapa, yang bahkan lebih malu, jatuh berlutut di dek. Di antara kerumunan, hanya satu orang yang hampir tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Dia adalah orang kedua yang memegang komando, orang yang sebelumnya berbicara kepada Wang Li. Mendengar perkataan Han Jien, lelaki itu tanpa ragu-ragu dan menepuk dadanya, memuntahkan jiwa utamanya. Han Jien membuka mulutnya dan menghisap jiwa utama pihak lain, lalu menatap semua orang. Setelah ragu sejenak, semua orang akhirnya memuntahkan jiwa utama mereka. Mereka tahu dalam hati bahwa menyerahkan jiwa utama mereka mungkin akan menyelamatkan mereka dari kematian, tetapi menolaknya pasti akan berakibat fatal. Mereka hanya bingung. Mereka tahu semua ahli tahap jiwa baru lahir di Laut Tianluo, jadi mengapa mereka belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Meskipun mereka bingung, tidak ada yang berani bertanya, karena mulai hari ini, Han Jien adalah tuan baru mereka. Jika dia memerintahkan mereka untuk pergi ke timur, mereka tidak akan pernah berani pergi ke barat. Hidup mereka sepenuhnya di tangan Han Jien. Setelah Han Jien menyimpan jiwa utamanya, tatapannya tertuju pada orang pertama yang memanggil jiwa utamanya, dan dia bertanya, "Siapa namamu?" Pria itu sangat pandai bergaul dan cepat menjawab, "Tuan, nama saya Xiang Fei, orang kedua yang memegang komando di pulau ini." Han Jien mengangguk, dan hendak berbicara ketika Xiao Hui bergumam, "Xiang Fei yang mana? Kurasa dia ingin terbang. Kamu tidak mau tidur?" Han Jien mencibir dan mengirimkan suaranya melalui indera ilahi. "Hehe." Little Grey tertawa, "Aku memang tertidur, tapi sesuatu yang menyenangkan membangunkanku lagi." Mendengar ini, Han Jien mendengus dingin, mengabaikan Xiao Hui, dan berkata kepada Xiang Fei, "Ceritakan detail Laut Tianluo kepadaku. Jika kau berbohong tentang satu hal saja, kau harus ikut dengannya." Sambil berbicara, Han Jien melirik lubang besar di dek. Xiang Fei terkejut, lalu berkata, "Tuan, Laut Tianluo sangat luas, meliputi area seluas." Mendengar ini,
Raut wajah Han Jien menjadi muram, lalu ia menyela, aku tidak bertanya seberapa besar tempat ini, melainkan persebaran para kultivator. Guru, distribusi kultivator di Laut Tianluo cukup sederhana. Tepat di tengah laut terdapat aliansi Tianluo, tempat hampir semua kultivator kuat bermukim. Xiang Fei menjelaskan secara rinci. Di sekitar aliansi Tianluo terdapat pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dihuni oleh banyak kultivator sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Setelah mencapai tahap inti emas, Anda dapat mengajukan permohonan pulau kepada aliansi Tianluo, dan semua yang ada di pulau itu akan berada di bawah yurisdiksi mereka. Anda tidak hanya dapat mendirikan sekte sendiri, tetapi Anda juga dapat mengelola semua manusia. Selama Anda membayar sejumlah tunjangan kepada aliansi Tianluo setiap tahun, pulau itu akan menjadi milik Anda selamanya, hingga Anda meninggal. Han Jien mengangguk dan bertanya, di mana kultivator tahap jiwa baru lahir tinggal? Xiang Fei berkata, kebanyakan ahli tahap jiwa baru lahir tinggal di aliansi Tianluo. Jika mereka tidak ingin tinggal di sana, mereka dapat mengajukan permohonan pulau besar yang kaya sumber daya asalkan mereka mengumpulkan cukup pahala pertempuran. Setelah permohonan mereka berhasil, mereka disebut utusan laut. Para kultivator ini tidak hanya memiliki semua hak istimewa kultivator tahap inti emas, tetapi mereka juga dapat memerintah pulau-pulau kecil dalam radius 100 mil dari pulau utama dan memungut biaya tertentu setiap tahun. Biayanya? Han Jien mengerutkan kening, bingung. Xiang Fei sempat bingung harus menjawab apa. Setelah berpikir lama, ia berkata, biaya ini sebenarnya biaya perlindungan. Asalkan kau membayarnya, jika ada musuh yang datang untuk membalas dendam dalam tahun ini, utusan khusus wilayah laut akan datang untuk menghentikan mereka. Selama kultivator belum mencapai level yang sangat tinggi, umumnya tidak akan ada masalah. Han Jien sangat tertarik dengan pertanyaan ini dan terus bertanya, bagaimana jika utusan khusus untuk wilayah maritim tidak dapat menyelesaikannya? Ini, Xiang Fei berpikir sejenak dan berkata, jika kita tidak bisa menyelesaikan ini, kita hanya bisa berlindung di kastil aliansi Tianluo, karena pertempuran tidak diperbolehkan di kastil, setinggi apapun tingkat kultivasi kita. Begitu seseorang ketahuan berkelahi secara diam-diam, orang yang memulainya akan dibunuh di tempat oleh para kultivator patroli, dan arwahnya akan dicerai-beraikan. Ketika ia menyebut para kultivator patroli, kelopak matanya terus berkedut, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Jelas, para kultivator patroli telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Selanjutnya, Han Jien mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Setelah Xiang Fei menjawab, Han Jien hampir memahami situasi di Laut Tianluo. Han Jien berpikir sejenak lalu bertanya, kamu juga seorang kultivator inti emas. Apakah kamu punya pulau sendiri? Jika pihak lain memiliki pulau, tidak perlu menjadi murid orang lain. Mereka bisa menggunakan pulau mereka sebagai basis untuk menemukan cara menyelamatkan Xiao Yuyao. Xiang Fei tersenyum kecut dan berkata, Tuan, kami bajak laut dan tidak berada di bawah perlindungan Laut Tianluo. Mustahil bagi kami untuk memiliki pulau sendiri. Jadi, di mana kamu biasanya tinggal? Tanya Han Jien, matanya berbinar. Xiang Fei menjawab, bisa dibilang kami tidak punya tempat tinggal tetap. Kami biasanya tinggal di pulau-pulau kecil tanpa binatang iblis. Pulau-pulau ini semuanya berada di luar Laut Tianluo, dan kami sering terpapar angin laut. Han Jien berpikir sejenak dan menanyakan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir, apakah ada harta karun di Laut Tianluo yang dapat mengawetkan mayat dalam waktu lama? Mendengar hal ini, semua orang tercengang, dan pada saat yang sama, sebuah pikiran muncul di benak mereka untuk apa mengawetkan mayat? Apa kau ingin menghidupkannya kembali? Xiang Fei, sesuai posisinya sebagai wakil komandan, bereaksi cepat, berkata, Tuan, saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Mungkin bisa digunakan untuk pengawetan jangka pendek. Sambil berbicara, tatapannya menyapu peti mati besar di belakang Han Jien sebelum segera mengalihkan pandangannya. Dia orang yang cerdas, dia tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Beberapa hal, meskipun terpendam dalam hatinya, tidak boleh diungkapkan. Ada apa? Tanya Han Jien cepat. Batu es mistis, kata Xiang Fei. Konon, batu es mistis bisa mengeluarkan udara yang sangat dingin, yang bisa mencegah mayat membusuk untuk sementara waktu. Tapi setelah waktu itu terlampaui, ia akan. Apa yang akan terjadi jika batas waktu terlampaui? Tanya Han Jien mendesak, mengepalkan tangannya erat-erat. Melihat ekspresi gugup Han Jien, jantung Xiang Fei berdebar kencang. Saat ini, ia yakin peti mati di belakang Han Jien kemungkinan berisi seseorang yang ia sayangi. Memikirkan hal ini, Xiang Fei tersentak. Ia pernah melihat orang gila, tetapi belum pernah ada yang segila ini mencari cara untuk mengawetkan mayat wanita dalam waktu yang lama. Tidakkah ia tahu bahwa meskipun mayat bisa diawetkan, ia tidak bisa dihidupkan kembali? Pikiran itu terlintas di benak Xiang Fei. Lalu ia menjawab, Tuan, begitu batas waktu terlampaui, meskipun jenazahnya mungkin tidak tampak berbeda, isinya pasti sudah membusuk. Mata Han Jien berkedut hebat, seolah tak bisa mengendalikan emosinya.
Setelah beberapa lama, ia menekan emosinya dan perlahan berkata, "Selain batu es mendalam, adakah sihir yang bisa mencegah mayat membusuk?" "Entahlah," kata Xiang Fei. "Kalau guru benar-benar ingin menemukan cara mengawetkan jenazahnya, beliau bisa mencarinya di Laut Tianluo." Han Jien berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian boleh pergi sekarang. Siapapun yang bisa menemukan cara untuk mengawetkan mayat untuk waktu yang lama, aku akan mengembalikan jiwa utamanya kepadanya." Ia tidak meminta semua orang untuk menemukan cara menghidupkan kembali Xiao Yu Yao, karena dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak mungkin menemukan cara seperti itu. Semua orang gembira, lalu membungkuk pada Han Jien dan pergi satu demi satu. Han Jien berjalan ke kursi, duduk, menatap laut di depannya, dan mendesah pelan. 3 hari kemudian, kabut tebal muncul di permukaan laut, bahkan lebih tebal daripada kabut di tepi benua 10 penjuru, dan indera ketuhanan tak mampu menembusnya. Pada saat ini, Han Jien akhirnya mengerti mengapa ia tak bisa merasakan siapapun di permukaan laut. Ternyata semua manusia berada di balik kabut laut ini. Namun, ia bertanya-tanya mengapa wilayah laut ini aman meskipun kabutnya sama. Han Jien berpikir lama dan akhirnya menemukan sebuah kemungkinan setiap tempat berpenghuni dilindungi oleh langit dan bumi. Dan begitu seseorang meninggalkan wilayah yang dilindungi, mereka mungkin akan dibunuh oleh energi langit dan bumi. Perahu nelayan berlayar menembus kabut laut selama setengah hari sebelum menerobos kabut tebal dan tiba di Laut Tianluo. Pemandangan di hadapan mereka benar-benar berbeda dari yang ada di luar kabut laut. Sejauh mata memandang, pulau-pulau terbentang di mana-mana, masing-masing luar biasa besar, bahkan mencapai 100 mil. Manusia yang tak terhitung jumlahnya tinggal di pulau-pulau ini. Bahkan pulau terkecil pun dihuni puluhan ribu jiwa. Di tengah-tengah sebagian besar pulau terdapat pegunungan, beberapa terbentuk secara alami, yang lainnya dipindahkan secara paksa oleh para petani. Pegunungan ini semuanya ditutupi oleh susunan, menyembunyikan apa yang ada di dalamnya. Metode penyusunan susunan ini bervariasi, beberapa mirip dengan yang ada di benua 10 penjuru, bahkan yang kuno, yang dapat dengan mudah diuraikan oleh Han Jien dalam sekejap. Namun, susunan lainnya jauh lebih kompleks, dan bahkan setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama, Han Jien tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Jelas, susunan ini, yang tidak dapat diuraikan dalam waktu singkat, pastilah asli dari wilayah Laut Tianluo. Selain itu, susunannya sangat canggih. Jika tidak, dengan tingkat kultivasi Han Jien, hal ini tidak akan mungkin. Begitu perahu nelayan itu memasuki perairan, penduduk pulau bersorak, jelas-jelas merayakan mereka yang berada di dalamnya. Sungguh sesuatu yang patut dirayakan. Begitu orca itu sampai di pulau dengan selamat, mereka akan mendapatkan ramuan ajaib, sesuatu yang akan dicari banyak manusia seumur hidup mereka. Han Jien mendongak dan melihat banyak perahu nelayan berlabuh di sekitar pulau. Perahu-perahu ini agak mirip dengan yang ada di bawah kakinya, tetapi formasinya berbeda, yang jelas menunjukkan bahwa perahu-perahu itu tidak dibuat oleh orang yang sama. Beberapa perahu nelayan membawa barang-barang, termasuk makanan, buah-buahan, bahkan biji besi dan beberapa bahan pemurnian bermutu rendah. Melihat ini, dahi Han Jien berkerut, dan dia bertanya kepada Zhang Guang di sampingnya, "Kemana barang-barang ini diangkut?" Zhang Guang menjawab, "Abadi, semua benda ini harus diangkut ke utusan khusus laut." Han Jien terkejut dan berkata, "Bahkan utusan khusus pun memakan ini?" Zhang Guang tampak bingung, lalu berkata dengan serius, "Meskipun utusan khusus itu abadi, mereka tetap manusia. Mengapa mereka tidak memakannya?" Han Jien melambaikan tangannya, mengganti topik pembicaraan, "Berapa lama lagi sampai kita mencapai Pulau Linxian?" Zhang Guang menatap ke kejauhan sejenak, lalu berkata, "Kita akan tiba dalam setengah hari." Benar saja, setengah hari kemudian, perahu nelayan itu berhenti di depan sebuah pulau. Begitu berlabuh, penduduk setempat di tepi pantai berkumpul dan bersorak riuh. Suara mereka begitu keras hingga terdengar jelas di pulau-pulau dalam radius 10 mil. Penduduk pulau-pulau di sekitarnya semua berhenti dan memandang ke arah Pulau Linxian. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Pria tua itu terbatuk ringan, dan sorak-sorai menggema dari pulau itu. Ia kemudian memberi isyarat kepada para pelaut untuk menurunkan tangga kapal, bergegas menghampiri Han Jien, dan dengan hormat berkata, "Yang abadi, kumohon, kau bisa turun dulu." Alis Han Jien berkerut, lalu ia berkata dengan suara pelan, "Saat kau kembali, jangan beritahu siapapun tentang latar belakangku. Katakan saja aku pengungsi yang ditarik dari laut." Orang tua itu ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Tenanglah, yang abadi, aku akan segera memberi perintah agar tidak seorang pun membocorkan identitasmu." Han Jien melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Semua orang di kapal kecuali kau dan dia telah dihapus ingatannya. Aku sudah memindahkan sebuah ingatan ke dalam pikiran mereka." Ia tidak mengubah ingatan mereka karena alasan sederhana identitas lelaki tua itu istimewa. Dan jika ingatannya benar-benar diubah, para kultivator pasti akan mengetahuinya. Jika mereka menyelidikinya, akan sulit baginya untuk tetap tinggal di pulau itu. Sedangkan Zhang Guang,
bahkan lebih tidak perlu mengubahnya. Han JN telah diam-diam mengambil tindakan. Jika ia berbohong, ia akan langsung mati. Sesaat kemudian, Han JN melangkah ke pulau bersama yang lain. Begitu kakinya menyentuh pasir, tatapan tegas terpancar di matanya. Warga sipil yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju, menyambut lelaki tua itu beserta krunya di darat seolah-olah mereka adalah pahlawan. Pada saat ini, Zhang Guang diam-diam mendekati Han JN dan berkata, "Abadi, silakan ikuti aku." Keduanya berjalan cepat menuju rimbunan pepohonan, melewati jalan setapak sempit hingga tiba di sebuah rumah. Tidak seperti rumah-rumah di benua 10 penjuru, rumah-rumah di sini tidak dibangun dari batu bata dan genteng, melainkan dari batu-batu besar, dengan hanya atapnya yang dilapisi kayu. Beberapa rumah bahkan lebih unik, bahkan sama sekali tidak terbuat dari kayu, melainkan langsung menghadap ke sebuah batu besar yang datar. Sesaat kemudian, Zhang Guang membuka pintu sebuah rumah dan berkata, "Abadi, silakan masuk." Setelah keduanya memasuki rumah, Zhang Guang berkata, "Abadi, Kapten bertanya apakah kamu akan pergi ke pesta api unggun malam ini." Han JN tidak tertarik dengan perjamuan rakyat semacam ini dan melambaikan tangannya, berkata, "Tidak perlu." Ia terdiam sejenak lalu menambahkan, "Pergi dan beritahu kapten bahwa tidak seorang pun diizinkan menggangguku sebelum sang abadi menerima murid." Zhang Guang tertegun. Ia menggerakkan mulutnya beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Han JN mengangkat sebelah alisnya dan berkata, "Ucapkan isi hatimu." Zhang Guang bertanya, "Dewa abadi, apa kau tidak butuh makanan dan minuman?" Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Dan apa kau tidak butuh beberapa pelayan untuk melayanimu?" Mendengar ini, Han JN terkejut dan bertanya dengan santai, "Apakah para kultivator di wilayah laut Tianluo perlu makan secara menyendiri dan dilayani oleh pelayan?" Tanpa pikir panjang, Zhang Guang langsung menjawab, "Tentu saja." Matanya penuh rasa ingin tahu, seolah berkata, "Yang abadi juga manusia. Bukankah mereka butuh pelayan?" Han JN tersenyum kecut. Para kultivator benua Tianluo benar-benar tahu cara bersenang-senang, menghabiskan seluruh waktu mereka untuk kesenangan. Berapa banyak waktu tersisa yang mereka miliki untuk berkultivasi? Memikirkan hal ini, Han JN semakin tertarik pada para kultivator Tianluo. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Saya seorang kultivator dari benua 10 penjuru. Saya tidak tertarik dengan ini. Seperti yang sudah saya katakan, tidak seorang pun boleh mengganggu saya selama ini." Setelah itu, ia mengeluarkan jimat biasa dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Zhang Guang, sambil berkata, "Jika terjadi sesuatu, tempelkan jimat ini pada dirimu sendiri, dan aku akan tahu." Zhang Guang menyimpan jimat itu, merasa itu tidak pantas, tetapi tetap membungkuk dan pergi. Sebelum ia sempat pergi, Han JN mengangkat tangan kanannya, membentuk beberapa formasi di sekelilingnya, lalu meletakkan peti mati di belakangnya. Membuka tutup peti mati, ia melihat wanita cantik yang diselimuti kabut dingin di dalamnya, dan merasakan duka yang tak terlukiskan. Ia menatapnya, entah berapa lama, hingga akhirnya mendesah pelan. Kilatan cahaya muncul di tubuh Han JN, dan Little Grey tiba-tiba muncul, berkata, "Bos." Han JN menoleh ke arah Xiao Hui dan bertanya, "Mengapa kamu keluar?" Xiao Hui terkekeh, tidak menjawab pertanyaan Han JN, tetapi malah bertanya, "Bos, mengapa Anda tidak pergi ke pesta api unggun?" Han JN mendengus dingin dan membalas, "Apakah perlu menghadiri perjamuan semacam ini?" Senyum aneh tersungging di bibir Xiao Hui saat ia perlahan berkata, "Bos, aku baru saja melihat beberapa gadis di pulau ini, dan mereka sangat baik. Kulit mereka sangat halus dan kenyal. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk membawa beberapa orang kembali untuk melayani Anda?" Melihat Han JN tidak menunjukkan minat, ia melanjutkan, "Bos, jangan berkutat pada rasa sakit masa lalu. Aku yakin jika Anda bilang Anda abadi, atau bisa merapal beberapa mantra, gadis-gadis itu akan berjuang mati-matian untuk bisa bersama Anda." Mendengar ini, wajah Han JN langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Berhenti bicara." Si kecil abu-abu terkejut dan berkata, "Bos, kalau kau bicara seperti itu lagi, aku akan menendangmu keluar sekarang juga." Han JN melambaikan lengan bajunya, menutup peti mati, lalu duduk bersila di tanah. Little Grey tahu Han JN marah, mendesah, dan berubah menjadi aliran cahaya, memasuki tubuh Han JN. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Berkultivasi adalah proses yang cukup melelahkan, dan hanya sedikit orang yang mampu berkultivasi secara terus-menerus. Namun, Han JN berbeda. Ia duduk di sana selama setengah tahun. Selama 6 bulan ini, Han JN berkultivasi setiap hari. Demi mencapai tahap akhir kesempurnaan agung alam inti emas secepat mungkin, kultivasi Han JN nyaris tak terkendali. Setiap hari, ia menyerap sejumlah besar energi spiritual dari segel giok dao surgawi dan dengan cepat menyempurnakannya. Tingkat kultivasinya meningkat pesat, akhirnya menembus batasnya dan mencapai tahap akhir kesempurnaan agung alam inti emas.
Pada saat ini, inti emas di dalam tubuhnya seukuran kepalan tangan anak kecil, berbentuk bulat, memancarkan cahaya keemasan. Inti emas ini mengandung energi yang sangat besar, dan setelah diamati lebih dekat, ia berbeda dari inti emas kultivator lainnya. Garis-garis merah, seperti sinar matahari, muncul di permukaan inti emas. Garis-garis merah ini tak lain adalah energi yang dari kekuatan ganda Han Jien. Namun, garis-garis merah ini sangat sedikit sehingga hampir tak terlihat tanpa pengamatan yang cermat. Setelah Han Jien mencapai kesempurnaan agung tahap inti emas akhir, ia tidak berhenti berkultivasi. Ia mengkonsolidasikan kultivasinya saat ini sekaligus dan kemudian berusaha menembus tahap jiwa baru lahir. Namun, menembus tahap jiwa baru lahir sangatlah sulit. Pertama-tama, energi spiritual yang dibutuhkan sangat besar. Meskipun segel giok dao surgawi menyimpan banyak energi spiritual, sebagian diubah menjadi cairan spiritual, dan sisanya dikonsumsi selama periode kultivasi ini. Untuk berhasil membentuk jiwa baru lahir, seseorang harus menyerap semua energi spiritual di pulau itu. Tetapi setelah diserap, energi tersebut pasti akan ditemukan oleh kultivator lain. Han Jien tidak ingin ditemukan, terlibat dalam pertempuran sengit, dan diusir dari pulau itu. Tujuannya sederhana memasuki pavilion Linxian dengan lancar, menjadi murid, lalu menemukan kesempatan untuk bertemu dengan Master Pavilion dan menjelaskan tujuannya. Jika Master Pavilion menerimanya, itu tidak masalah. Jika tidak, Han Jien tidak akan ragu untuk membunuh seseorang dan menyamar sebagai mereka. Pada hari itu, Han Jien sedang duduk bersila di tanah, setelah menyelesaikan kultivasinya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat, tiba di hadapannya dalam sekejap mata dan berubah menjadi sebuah jimat. Kilatan api muncul di jimat itu, dan jimat itu pun terbakar secara spontan. Mata Han Jien yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan ia merapal mantra ke arah pintu. Kemudian, mantra di pintu tersebut aktif, dan dengan suara berderit, pintu pun terbuka. Dua orang berdiri di luar pintu. Salah satunya adalah Zhang Guang, dan yang lainnya adalah lelaki tua yang disebutkan oleh Kapten Zhang Guang. Pintu berderit menutup saat keduanya memasuki ruangan. Keduanya tahu Han Jien adalah seorang abadi, dan bahkan sangat kuat, jadi mereka tidak menunjukkan keterkejutan. Mereka mendekati Han Jien, membungkuk serempak, lalu lelaki tua itu berkata, "Abadi, besok adalah hari penerimaan murid. Maukah kau menyiapkan sesuatu?" Alis Han Jien berkerut, dan dia bertanya dengan bingung, "Mempersiapkan sesuatu?" Orang tua itu menjelaskan, "Saat menerima murid, kita perlu menyiapkan beberapa hadiah. Jika tidak ada hadiah, kecuali seseorang memiliki akar spiritual yang sangat tinggi, seseorang tidak dapat diterima di pavilion." Han Jien mengangguk dan bertanya, "Seberapa tinggi akar spiritual seseorang agar dapat diterima di pulau ini? Lalu, bisakah penduduk pulau lain bergabung dengan pavilion Linxian?" Pria tua itu mengeluarkan plakat kayu dari jubahnya dan menyerahkannya kepada Han Jien, sambil berkata, "Dewa abadi, kultivator dari pulau lain tidak diizinkan bergabung dengan sekte lain, dan pavilion Linxian pun tidak terkecuali. Tempat ini tidak menerima orang luar." Ia melirik plakat di tangan Han Jien dan melanjutkan, "Plakat ini adalah dokumen identitasku. Selama kau memilikinya, tak seorang pun akan curiga. Tapi, hanya apa?" tanya Han Jien. "Abadi." Lelaki tua itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Maafkan kelancanganku, tapi aku khawatir yang abadi sudah cukup tua." Saat itu, Han Jien tanpa acak-acakan, dengan janggut lebat, membuatnya tampak berusia setidaknya 30 tahun. Kenyataannya, berkat pengaruh segel giok surgawi, Han Jien dapat mempertahankan penampilan awet mudanya dan tidak terlihat setua itu. Han Jien mengangkat tangan kanannya dan menyeka wajahnya. Kilatan cahaya muncul, dan janggut di dagunya menghilang, meninggalkan wajahnya yang sangat bersih. Ia tidak lagi tampak setua itu, tampak seperti pemuda berusia awal 20-an. Adegan ini membuat mereka berdua tercengang, hati mereka dipenuhi keheranan. Han Jien menepuk-nepuk kantong penyimpanannya di pinggang, mengeluarkan 2 pil, dan menyerahkannya kepada orang itu, sambil berkata, "Minumlah pil ini. Setelah meminumnya, kau bisa hidup setidaknya hingga 200 tahun. Pil-pil ini bukanlah pil umur panjang, melainkan pil pemurnian ki untuk kultivator tingkat rendah. Sebagai manusia biasa, meskipun mereka tidak dapat mencapai keabadian setelah meminumnya, mereka dapat membersihkan kotoran dalam tubuh mereka dan hidup hingga sekitar 200 tahun, layaknya kultivator tingkat rendah." Mendengar khasiat ramuan itu, keduanya sangat gembira dan langsung berlutut di tanah, mengungkapkan rasa terima kasih mereka. "Terima kasih, abadi. Terima kasih, abadi." Han Jien melambaikan tangannya, melepaskan semburan energi spiritual yang mengangkat mereka berdua berdiri, lalu berkata, "Kalian boleh pergi sekarang." Keduanya membungkuk satu sama lain lagi dan meninggalkan ruangan. Han Jien memberi kedua pria itu pil, pertama untuk memperpanjang umur mereka sebagai ucapan terima kasih atas bantuan mereka. Kedua, dan yang terpenting, kedua pil ini dibuat khusus. Setelah ditelan,
Pil tersebut akan langsung membunuh orang yang membocorkan rahasia mereka. Hal yang sama akan terjadi jika seorang kultivator mengakses ingatan mereka secara paksa. Han Jien tidak meragukan mereka. Tetapi ini adalah masalah yang sangat penting, dan ia membutuhkan rencana cadangan. Keesokan paginya, Han Jien meninggalkan rumahnya dan menuju ke pusat pulau. Terdapat sebuah plaza yang luas di sana, permukaannya tidak dilapisi batu giok putih, melainkan batu biru yang paling umum. Meskipun Laut Tianluo kaya akan energi spiritual dan tanaman obat, giok berkualitas tinggi sangat langka. Kecuali bagi para kultivator yang sangat kuat, plaza-plaza di sebagian besar pulau menggunakan jenis batu ini. Alun-alun kini penuh sesak. Meskipun bukan lautan wajah, alun-alun itu jelas ramai dengan aktivitas. Banyak yang berkerumun, berbisik-bisik satu sama lain. Pengaturan mereka disengaja yang muda dan setengah baya berdiri di tepi terluar, yang tua dan anak-anak di tengah, dan di tengah-tengah, berdiri lebih dari 100 orang. Mereka semua remaja, sekitar 15 tahun. Tidak ada seorang pun pemuda berusia 20-an seperti Han Jien di antara mereka. Han Jien mengikuti jalan setapak menuju barisan depan kerumunan. Tepat saat ia hendak melangkah maju, seorang pria mendorongnya ke samping dan mencibir. Anak cantik, jangan menyerobot antrean. Berdirilah di pinggir. Pria itu, bernama Daniu, tampak berusia awal 20-an. Ia mengenakan celana pendek hitam di bagian bawah tubuhnya, tetapi bagian atas tubuhnya telanjang bulat, memperlihatkan otot-ototnya. Setelah berbicara, melihat Han Jien tidak hanya tidak mundur tetapi juga memelototinya, ia merasa tidak senang dan mencibir. Apa? Kau masih belum yakin? Kau tidak dengar aku menyuruhmu minggir? Begitu Daniu selesai berbicara, para pemuda yang berdiri di sampingnya segera mengelilinginya. Salah satu dari mereka kurus dan berwajah lancip. Ia bertanya kepada Daniu, Kak Niu, apa yang terjadi? Melihat saudara-saudaranya berkumpul, Daniu merasa semakin percaya diri. Ia menunjuk Han Jien dan berkata kepada pemuda kurus itu, Monyet, anak tampan ini mencoba menerobos, dan aku hanya mengatakan beberapa patah kata padanya. Tidak menyangka dia akan bersikap begitu arogan. Melihat Han Jien tidak berbalik dan pergi, ia tertawa dan berkata, Saudara-saudara, tidakkah kalian pikir kita harus menunjukkannya padanya? Di Pulau Linxian ini, selain para dewa, bukankah kita yang paling kuat? Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Pria bernama Monyet itu menunjuk Han Jien dan berkata, Anak manis, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu dari desa mana? Han Jien tidak menjawab, tetapi menatap semua orang dengan tenang, tatapannya dingin dan kejam. Melihat ini, Monyet itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kau benar-benar merasa istimewa, bahkan mengabaikan kata-kataku? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan kepalamu. Mereka yang berdiri di dekatnya, menyadari betapa tangguhnya kelompok ini, segera minggir dan berdoa dalam hati untuk Han Jien. Daniu cukup istimewa di Pulau Linxian. Meskipun tampak seperti penjahat biasa, adiknya adalah seorang kultivator dari Pavilion Linxian. Meskipun ia belum kembali selama beberapa tahun, tak seorang pun berani menyinggung Daniu. 5 tahun yang lalu, seseorang menindas Daniu. Ketika adiknya kembali dan mengetahui hal ini, ia memutus semua meridian pria itu. Sejak saat itu, Daniu mengumpulkan sekelompok penjahat dan berandalan yang berkeliaran di Pulau Linxian, dan tak seorang pun berani menyinggung mereka. Bahkan mereka yang keluarganya memiliki anggota yang memasuki Pavilion Linxian pun diperlakukan sama. Alasannya sulit adik Daniu bukanlah murid biasa, melainkan murid tertutup dari Master Pavilion Linxian. Konon, Master Pavilion Linxian hanya menerima 1 murid. Oleh karena itu, status adik Daniu sangat tinggi. Daniu tertawa dan berkata kepada Monyet dan yang lainnya, Saudara-saudara, ayo kita bunuh dia dan tunjukkan padanya apa yang mampu kulakukan. Mendengar ini, Monyet itu tiba-tiba merasa bersemangat. Ia menyingsingkan lengan bajunya, menghampiri Han Jien, dan terkekeh, Nak, kuharap kau belajar dari kesalahanmu. Menyinggung kakak Niu sama saja dengan menyinggung makhluk abadi. Tahu? Tepat saat dia hendak bergerak, seorang pria parubaya melangkah keluar dari kerumunan dan berteriak keras, Berhenti! Pria parubaya yang keluar tidak lain adalah Zhang Guang. Begitu Zhang Guanggang berteriak, semua orang di sekitar tercengang. Mereka tidak percaya ada orang yang berani mencampuri urusan Daniu. Sebenarnya, Zhang Guang datang dengan berat hati. Ia tahu Han Jien adalah makhluk abadi, tetapi ia tidak mengerti mengapa Han Jien tidak bergerak. Menurutnya, makhluk abadi tetaplah manusia. Mereka hanya mengeluarkan kekuatan luar biasa mereka saat bertarung. Selain itu mereka tidak berbeda dengan manusia biasa. Jika Han Jien membiarkan musuh menyerang, cepat atau lambat ia akan terbunuh. Lagi pula, kekalahan Han Jien atas para bajak laut sama saja dengan menyelamatkan nyawanya sendiri. Baik secara moral maupun logis, ia harus membela Han Jien. Daniu berbalik, melihat Zhang Guang mendekat, dan tertawa, Pak Tua Zhang, apa kau sudah bosan hidup? Beraninya kau ikut campur urusanku? Apa kau mau berenang di laut?
Berenang di laut bisa dibilang merupakan bentuk penyiksaan paling kejam di pulau itu. Pisau digunakan untuk menggores luka berdarah di tubuh, lalu orang tersebut diikat dan dibuang ke laut. Ujung tali yang lain ditarik melingkar di sepanjang pulau. Karena air laut asin, rasa sakit dan gatal yang luar biasa terasa di luka-luka tersebut. Siapapun yang disiksa ini akan menderita luka bernanah setelah mencapai pantai dan tidak akan bertahan hidup lama. Zhang Guang menguatkan diri dan berjalan mendekati Dan Yu, sambil berkata, "Dan Yu, dia temanku. Bisakah kau melepaskannya?" Sambil berbicara, ia mengeluarkan tas kain dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Dan Yu. Dan Yu mengambil tas kain itu, menimbangnya di tangannya, mendengus dingin, dan melemparkan tas itu ke Zhang Guang, sambil berkata dengan nada menghina, "Kamu pikir kamu bisa menyelamatkannya dengan sedikit uang ini?" Wajah Zhang Guang menjadi gelap, dan dia berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Tanpa pikir panjang, Dan Yu berkata, "Gampang. Serahkan pil penguat itu, dan aku akan melepaskannya." Bagaimana? Semua orang yang terlibat dalam perburuan paus menerima pil penguat, termasuk Zhang Guang. Namun, ia telah memberikan pilnya kepada orang lain, jadi bagaimana ia bisa mengambilnya kembali? Zhang Guang mengerutkan kening, melirik Han Jien, dan melihat Han Jien masih tidak menunjukkan niat untuk bergerak, ia menggertakkan gigi dan hendak mengambil pil yang diberikan Han Jien ketika sebuah suara nyaring terdengar. "Ayah, jangan pedulikan dia." Seorang gadis berpakaian putih melangkah maju. Usianya baru 15 atau 16 tahun. Dan meskipun belum sepenuhnya dewasa, ia ditakdirkan untuk menjadi seorang wanita cantik. Ia adalah Zhang Cui, putri Zhang Guang, yang telah menikah setelah tiba di benua ini. Ia datang hari ini dengan harapan untuk dipilih oleh para dewa dan menjadi murid Pavilion Lin Xian. Pil penambah kesehatan yang diperoleh Zhang Guang diberikan kepada putrinya. Penduduk pulau itu rela pergi ke laut lepas untuk berburu paus, terutama demi keturunan mereka. Zhang Cui menghampiri ayahnya beberapa langkah kemudian, menatap Dan Yu dengan tatapan jijik, dan berkata, "Dan Yu, jangan pergi terlalu jauh. Para dewa akan segera datang. Beranikah kau bertindak di sini?" Mendengar ini, wajah Dan Yu memucat, dan ia mencibir, "Gadis kecil, jangan lupa siapa adikku. Bahkan jika seorang dewa datang, ia harus memberikan wajah pada adikku." "Apa yang kau tahu, bocah kecil?" Ia terkekeh dan berkata dengan nada mesum, "Namun, aku suka gadis yang tidak tahu apa-apa. Jika dewa itu tidak menyukaimu, aku akan membawamu pulang dan membuatmu merasa seperti di surga." "Bagaimana?" "Haha." Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Zhang Cui. Zhang Cui cepat-cepat mundur selangkah, menghindari sentuhan Dan Yu. Wajah cantiknya memerah karena marah, dan ia berkata dengan marah, "Dan Yu, apa kau tidak takut para dewa akan memotong tanganmu jika kau menyentuhku?" Dan Yu berkata dengan acuh tak acuh, "Memotong tanganku? Haha, aku, Dan Yu, berdiri di sini. Mari kita lihat siapa yang bisa memotong tanganku." Ia lalu menatap Han Jien dan mencibir, "Sekarang akan kutunjukkan padamu apakah para dewa akan menangkapku setelah aku melumpuhkan bocah itu." Setelah itu, ia melambaikan tangan ke arah monyet itu dan berkata, "Saudara-saudara, lumpuhkan dia." "Baiklah." Sorak si monyet sambil tiba-tiba mengangkat kaki kanannya untuk menendang tulang kering Han Jien. Tendangan itu kuat dan berat, seolah-olah telah menghabiskan seluruh tenaganya. Kaki kanannya mendarat, dan tepat ketika semua orang mengira Han Jien pasti akan patah tulang dan jatuh berlutut, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Dengan bunyi gedebuk, tubuh monyet itu terpental mundur, jatuh menghantam tanah dengan keras, lalu ia memuntahkan seteguk darah. Para penjahat yang hendak melakukan aksinya itu semua tertegun, sesaat tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Kerumunan yang berkumpul di alun-alun sama tercengangnya, mata mereka tertuju pada Han Jien. Dan Yu merasakan hal yang sama, dengan firasat buruk di hatinya. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton, ia tak bisa kehilangan muka. Ia mencibir, "Nak, jangan kira kau bisa sombong hanya karena kau sudah belajar kungfu." Ia mengatakan ini, tetapi ia tidak sesombong sebelumnya. Ia mengedipkan mata pada orang-orang di sekitarnya, memberi isyarat agar mereka maju. Orang-orang itu sudah lama terintimidasi oleh keterampilan Han Jien, dan tidak berani bergerak saat ini, menggelengkan kepala karena cemas. Setelah memuntahkan seteguk darah, si monyet merasa tak berdaya dan berteriak, "Kakak Niu, lumpuhkan dia untukku." Dan Niu memang tidak punya sifat yang bisa ditebus, tetapi ia sangat setia. Mendengar kata-kata Monkey, ia menjawab tanpa ragu, "Jangan khawatir, aku akan memastikan dia tidak melihat matahari besok." Setelah itu, ia meraung dan tiba-tiba mengayunkan tinjunya tepat ke dada Han Jien. Di saat yang sama, ia berkata dengan dingin, "Nak, kalau kau punya nyali, jangan melawan." Pukulan ini sangat kuat dan cepat, tiba di depan Han Jien dalam sekejap mata. Han Jien mengubah posisinya, menghindari serangan itu. Ia mengangkat tangan kanannya, meraih bahu Dan Niu, dan dengan sedikit usaha, terdengar suara tulang patah.
Bahu Dan Yu pun terkulai. Han Jien mendengus dingin, lalu mengangkat kaki kanannya dan menendang selangkangan Dan Yu secepat kilat. Sebuah teriakan terdengar, dan tubuh Dan Yu terpental ke udara. Dengan bunyi gedebuk, tubuh Dan Yu melayang di atas kepala semua orang dan jatuh terbanting ke tanah. Saat itu, meskipun Dan Yu belum mati, ia hampir tak bernapas. Tak hanya itu, semua tulang di tubuhnya patah, terutama bagian bawah tubuhnya yang berlumuran darah merah terang. Sekalipun ia bisa diselamatkan, ia tak akan pernah bisa menjadi manusia lagi. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Sesaat kemudian, seseorang berteriak, "Bagus sekali." Banyak orang yang pernah diganggu Dan Yu mengangkat tangan dan berteriak keras. Zhang Guang menatap Han Jien dengan tak percaya, seolah berkata, "Dewa Abadi, bukankah kau datang ke sini untuk bergabung dengan Pavilion Linxian? Kau membunuh Dan Yu, apa kau tidak takut akan balas dendam adiknya?" Ekspresi Zhang Cui semakin berlebihan. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Han Jien tanpa berkedip, matanya penuh kekaguman. Tepat saat itu, seberkas cahaya melintas di langit, dan 3 sosok tiba dengan cepat, langsung muncul di atas alun-alun. 2 pria dan seorang wanita melayang di atas alun-alun. Wanita yang memimpin hendak berbicara ketika ia melihat pemandangan di alun-alun dan membeku. Ketika ia mengenali banteng berlumuran darah itu, ia berteriak dengan marah, "Siapa yang melakukan ini?" Mendengar ini, semua orang secara naluriah mundur selangkah dan kemudian menundukkan kepala. Zhang Guang dan Zhang Cui berada di perahu yang sama. Tadinya, mereka bersedia membantu Han Jien, tetapi sekarang, menghadapi murka sang dewa, mereka tidak berani berdiri. Hanya ada satu orang di alun-alun. Ia menatap langit, ekspresinya tak berubah, kilatan jijik terpancar di matanya.